Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Suara Raya Channel dimanapun Anda berada? Kita selalu ingin mengingatkan ya bahwa dalam kehidupan kita saat ini kita wajib terus untuk menjaga protokol kesehatan ya untuk kebaikan kita semua. Dalam edisi video kita pada kali ini, saya ingin menjadikan sebuah topik menarik ya, berkaitan dengan sertifikat vaksin. Di mana sertifikat vaksin ini saat ini semakin menjadi isu ya, isu yang ditentang oleh masyarakat berkaitan dengan adanya kewajiban mempersiapkan sertifikat vaksin untuk pengurusan administrasi negara. Nah, sebenarnya isu tentang sertifikat vaksin untuk dijadikan salah satu syarat mengurus administrasi negara ini sebetulnya ini sudah lama bergulir isu ini. Tapi belakangan ini menjadi sebuah perdebatan di mana-mana gitu loh. Sehingga hal ini perlu kami angkat ke YouTube kami ya untuk menjadi pengetahuan bagi kita semua. Nah, di mana ya sertifikat vaksin ini itu sebetulnya bukan dan tidak boleh dijadikan sebuah syarat untuk pengurusan administrasi negara bagi setiap warga negara kita. Hal ini juga telah disampaikan ya oleh seorang juru bicara dari pemerintah ya, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Nah, itu sudah disampaikan oleh beliau, di mana dalam sebuah berita dari KBRN Jakarta ya, rri.co.id ya, Kemenkes, sertifikat vaksin bukan syarat administrasi apapun. Nah, ini jadi jelas itu bahwa sertifikat vaksin bukan syarat administrasi apapun. Pemerintah hingga kini belum menetapkan sertifikat vaksin COVID-19 sebagai syarat administrasi. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, memastikan kabar tersebut adalah berita bohong atau hoax karena sertifikat vaksin COVID-19 belum digunakan untuk menjadi persyaratan administrasi apapun. Nah, itu. Nah, sementara banyak masyarakat ya yang ketika ada sebuah lembaga ya, lembaga negara, entah itu dinas apa atau dari mana gitu, meminta surat vaksin ya, sertifikat vaksin sebagai salah satu persyaratan dalam pengurusan administrasi, masyarakat yang nggak mengerti jadi kebingungan gitu loh. Nah, itu tidak boleh terjadi lagi. Makanya kami mengeluarkan video YouTube kami ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Sampai sekarang vaksinasi sebagai bukti administrasi belum kami jadikan syarat ya, belum kami jadikan salah satu persyaratan untuk pengurusan administrasi. Kalau ada yang mengatakan saat ini sertifikat vaksin sudah menjadi syarat administrasi, itu adalah hoax ya, kata Nadia dalam webinar yang disiarkan kanal YouTube Holovis Channel Selasa 29 Juni 2021. Nah, jadi sangat jelas sekali itu gitu loh. Makanya ketika saya mendengar ada sebuah YouTube ya, video YouTube kemarin sempat viral berkaitan dengan ada salah seorang mahasiswa di Medan yang meninggal gara-gara setelah beberapa saat divaksin. Nah, itu kita sangat prihatin sekali atas informasi pemberitaan tersebut gitu loh. Nah, jadi memang seharusnya kemarin itu ini memang menjadi kewajiban kita untuk mengetahui ya, bahwa memang
vaksin itu memang sertifikat vaksin bukan menjadi syarat utama gitu loh, bukan menjadi syarat. Kalaupun misalnya ya ada sebuah lembaga negara ya atau dinas tertentu ya yang memang meminta syarat sertifikat vaksin dalam pengurusan administrasi, maka kita jelaskan sama pihak yang meminta tersebut bahwa itu bukan menjadi syarat, ya, tidak boleh dijadikan syarat dalam pengurusan administrasi, sehingga kita tidak wajib untuk menyertakan sertifikat vaksin dalam salah satu persyaratan pengurusan administrasi negara kita. Nah, ini yang terpenting untuk kita ketahui. Kita jelaskan secara baik-baik. Ya, mudah-mudahan insya Allah mereka bisa paham. Kalaupun mereka masih ngotot minta sertifikat vaksin untuk dijadikan salah satu syarat, maka kita juga bisa dengan ngotot untuk menolak syarat tersebut. Kalaupun itu tetap dipaksakan, kita minta mereka buat surat resmi kepada kita, tertulis kepada kita ya, bahwa minta supaya kita menyiapkan syarat sertifikat vaksin untuk menjadi syarat pengurusan administrasi tersebut. Nah, kalau sampai itu diberikan oleh lembaga negara tersebut kepada kita, maka surat itu bisa kita jadikan dasar untuk melaporkan lembaga negara tersebut kepada ombudsman ya, lembaga ombudsman. Nah, karena ini jelas menyalahi aturan kalau sertifikat vaksin dijadikan sebuah syarat. Dan kalaupun kita masih belum puas, kita bisa gugat lembaga negara tersebut ke pengadilan ya. Artinya lembaga negara tersebut, karena ini bukan aturan resmi, bukan berdasarkan aturan yang resmi, maka kita gugat pihak yang meminta sertifikat vaksin menjadi persyaratan dalam pengurusan administrasi ke pengadilan gitu loh. Nah, itu yang terpenting, karena mereka sudah melakukan perbuatan melawan hukum ya, menghambat hak-hak kita sebagai warga negara. Selain itu juga dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sudah ditegaskan dalam pasal 5 ayat 3 bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan bagi dirinya. Artinya kalau masyarakat tidak mau dilayani vaksin, maka negara tidak bisa memaksakan itu juga, gitu loh. Tidak bisa memaksakan itu juga. Nah, kenapa? Karena jelas ini dalam Undang-Undang Kesehatan ini sudah diatur bahwa kita berhak untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan bagi diri kita. Nah, karena ini ada beberapa vaksin nih yang diberikan oleh pemerintah terhadap warga negara Indonesia. Nah, kita misalnya nih kita memilih menunggu nih vaksin dari dokter Terawan misalnya seperti itu ya, maka bukannya kita menolak vaksin saat ini, tapi kita menunggu vaksin yang dibuat oleh anak bangsa kita sendiri. Nah, itu lebih bagus sekali gitu loh, lebih bagus sekali ketimbang artinya ya kita tidak vaksin ya tidak baik juga kan gitu kan. Nah, kenapa? Karena memang vaksin memang bagus, tapi vaksin yang dipercaya saat ini adalah vaksin yang mana dulu kan gitu kan. Nah, sehingga vaksin yang kita tidak percaya itu berhak untuk kita tolak gitu loh. Nah, itu yang terpenting ya, itu yang terpenting untuk artinya saudara sahabat Suara Rakyat Channel untuk memahami tentang hal ini. Jadi kami rasa cukup sampai sini dulu ya berkaitan dengan sertifikat vaksinasi ini ya. Mudah-mudahan pada YouTube selanjutnya kami akan sampaikan hal-hal yang lebih menarik lagi untuk saudara ketahui semua. Nah, jadi demikian channel YouTube kami pada hari ini ya. Dukung kami selalu dengan cara melakukan like, share, and subscribe pada channel YouTube kami ini. Karena dengan dukungan Anda, kami bisa terus menyampaikan ilmu pengetahuan, menyampaikan hal-hal keadilan
bagi masyarakat banyak. Terima kasih, selalu jaga kesehatan untuk kita dan keluarga kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia.